Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Dwayudi. Saya di sini akan memenuhi tugas UTS matkul mata kuliah Hikmatut Tasyrik. Dan yang kedua yang saya hormati kepada Bapak Syarif MPDI selaku dosen mata kuliah Hikmatut Tasyrik. Jadi di sini saya akan menjawab soal yang nomor 2, yaitu kronologi diwajibkannya sholat. Jadi kalau kita berbicara kronologi diwajibkannya sholat, itu tidak lepas dari cerita Isra Mi'raj yang secara umum mungkin kita sudah mengetahuinya. Jadi dari awal Nabi sebelum naik ke langit itu, kalau menurut ceritanya itu kan dicuci dulu hatinya. Mungkin kalau bahasa kita itu dioperasi. Jadi setelah itu dilanjutkan dengan naik ke langit yang pertama. Nabi Muhammad di situ bertemu dengan Nabi Adam. Dan di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa. Di langit ketiga bertemu Nabi Yusuf. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Dan di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Ketika bertemu semua nabi-nabi itu, Nabi Muhammad mengucapkan salam. Begitu pula dengan malaikat Jibril. Dan dilanjut dengan di langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Di langit yang ke-7 bertemu Nabi Ibrahim. Dan sampai pada akhirnya, singkat cerita ini ya, sampai akhirnya itu Nabi Muhammad sudah ke Sidratul Muntaha. Setelah itu ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini adalah tempat yang dimana itu dimasuki 70.000 malaikat setiap harinya. Dan disinilah Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat. Jadi di Baitul Ma'mur ini pertama Nabi mendapatkan perintah sholat. Yang awalnya itu adalah 50 waktu menjadi 5 waktu. Gitu. Nah, dan disinilah nanti kita dapat membedakan sholat dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi letaknya sholat, spesialnya sholat itu ada di mana itu nanti kita tahu. Jadi Nabi Muhammad itu spesialnya sholat itu Nabi Muhammad langsung menghadap, tidak melalui perantara malaikat Jibril. Beda dengan ibadah-ibadah lainnya, contohnya kalau zakat, puasa, haji. Itu mungkin perintahnya itu melalui malaikat Jibril. Tidak secara langsung seperti sholat tadi. Nah ini yang membedakan. Jadi sholat itu langsung Nabi itu dipanggil oleh Allah menghadap langsung. Gitu. Itu letak spesialnya sholat. Dan Nabi Muhammad itu pernah berkata di hadis sahih mutawatir itu, as-sholatu khairun maudhu'un fa'akthir awakillah. Jadi kalau kita berbicara hikmahnya sholat itu kalau menurut perkataannya Nabi itu tadi, sholat itu kebaikan yang sudah bawaan dari dulu. Jadi sholat itu adalah kebaikan yang sudah bawaannya dari dulu. Nah, yang dimaksud baik atau kebaikan itu kan, baik itu ketika kita fasih, lantang, cerdas ketika berbicara tentang Allah. Artinya itu nyaman ketika berbicara dengan Allah. Jadi sholat itu kan hubungan kita berbicara atau ngomong dengan Allah. Gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan kebaikan tadi atau baik itu. Nah, misalnya itu kabira walhamdulillahi katsira. Hanya Engkau yang maha besar, ya Allah. Gitu. Jadi orang yang katanya itu terkuat di dunia, misalnya presiden superpower misalnya, nyatanya waktunya mati ya mati gitu loh. Kalau nggak makan ya lemes gitu. Ya mati akhirnya. Jadi kita itu bisa sadar, yang katanya orang terkuat paling hebat, kalau nggak makan ya juga mati gitu. Nah, artinya hanya sekuat itu gitu. Kita itu bisa berpikir, oh hanya sekuat itu gitu. Mungkin
Dia bisa menginstruksi seluruh dunia, tapi pertanyaannya itu dia kuat nggak? Atau tidak makan 2 hari, dia kuat tidak? Jadi makanya ketika ada orang yang mempertuhankan manusia, itu Allah cara menafikan itu kana yakulani to'am. Jadi yang kamu pertuhankan itu lo makan gitu. Jadi begitu cara menafikannya Allah. Jadi orang yang soleh, orang yang alim itu ketika melafalkan kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, itu kelihatan. Dan inilah yang dinamakan dengan ihsan. Maksudnya kelihatan itu kelihatan seakan-akan itu bisa melihat Allah. Dan itu yang dinamakan dengan ihsan. Jadi kita sholat atau beribadah seakan-akan melihat Allah gitu. Itu yang dimaksudkan dengan ihsan. Jadi sampai kita melafadzkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah Gusti, saat ini aku ikrarkan hidupku, matiku, sholatku terserah Engkau gitu kan. Nah, sholat sendiri itu kan mikhrajul mukmin. Jadi sholat itu cara seperti itu kita memanjakan dengan Allah. Meskipun dengan segala problem yang kita ucapkan, kita mengucapkan gitu. Dan Allah meskipun dengan segala problem kita itu masih bisa mengucapkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Engkau zat yang selalu layak dipuji di langit dan di bumi. Karena langit dan bumi itu terbatas, maka ditambahi lafadz wa mil huma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi seluas apa saja yang engkau kehendaki. Karena sehebat-hebatnya langit dan bumi itu ada batasnya, ada ruang dan waktu gitu. Kalau kata Imam Al-Ghazali itu kalau membarter kita itu begini. Jadi kalau membarter kita itu begini. Kamu bangga dengan bikas roti nisa misalnya kamu bangga dengan bikas roti nisa, pasanganmu banyak. Kalau kita bandingkan dengan ayam, itu lebih hebat dari kamu. Karena ayam itu satu hari bisa berkali-kali dan itu pun kuat gitu loh. Kalau kamu bangga dengan makanmu bisa banyak, misalnya kerbau itu yang makannya banyak gitu. Kalau kamu membanggakan dengan pengaruhmu, misalnya kayak presiden tadi itu pengaruhnya besar, membanggakan pengaruhmu, itu ratu tahun itu lebih hebat dari kamu. Karena dia diam saja di sarangnya itu sudah berpengaruh besar pada koloni-koloninya. Dan koloni-koloninya itu pun royal banget dengan ratu tawon tersebut. Artinya kalau manusia itu bisa bangga itu dengan apa ya? Dengan sholat tadi gitu. Yang bisa dibanggakan itu hanya sholat. Sholat ini adalah suatu ibadah yang tidak tertandingi dengan ibadah makhluk lain. Nah, seperti contoh malaikat itu. Malaikat itu kalau ibadah berdiri ya berdiri terus. Kalau disuruh berzikir ya berzikir terus. Kalau disuruh rukuk ya rukuk terus. Kalau disuruh sujud ya sujud terus. Itu malaikat. Jadi sholat ini adalah ibadah yang terbaik karena sholat ini yang mewakili semua itu tadi, ibadahnya malaikat itu tadi. Jadi sebenarnya kalimat-kalimat dalam sholat, pertama Rasulullah Muhammad SAW itu bertemu Allah di Baitul Ma'mur. Itu Nabi maju dan mengucapkan At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Kita makanya semua kira-kira itu maknanya itu semua kehormatan, semua kebaikan hanya milik Allah Ta'ala.
Kemudian Allah di situ menjawab, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Bahwa kamu Muhammad dapat salam dari saya, mendapatkan kehormatan, mendapatkan keselamatan. Jadi mendapatkan kehormatan juga mendapatkan keselamatan. Kemudian Nabi itu sebagai hamba yang tidak egois, Nabi Muhammad itu. Dia tidak ingin nikmatnya itu dirasakan sendiri. Jadi beliau itu mengatakan Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya Allah, tolong bawa status selamat itu juga untuk umatku yang soleh. Dan soleh itu ada takarannya masing-masing gitu. Setelah itu langsung para malaikat yang melihat Nabi, mendengar Nabi seperti ini, keinginannya yang luar biasa untuk baik kepada semua orang. Pada saat itu malaikat langsung mengucapkan Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi begitu. Sholat itu juga mewakili sosial, karena kita setelah sholat itu mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, yang artinya keselamatan ada di kanan dan di kiri. Sebenarnya untuk membicarakan kebaikannya sholat itu dari awal kesimpulannya itu sholat itu memang membawa kebaikan dari dulu gitu. Dan hikmahnya itu sangat banyak. Itu bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, bisa menambah keimanan, dan sangat banyak hikmah dari dan manfaat itu untuk sholat sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.